Hello everyone, welcome to my YouTube channel Java JPFA. Kita coba di daily aja lah. Ini adalah view untuk secara daily di Java. Setelah sampai peak pada harga sekitar 3000 3055. Oke, setelah penurunan kemudian Java saat ini dalam fase uptrend, fasenya naik lagi. Jadi kalau kita lihat secara technically mungkin ini sudah selesai 1 2 3. Oke, kemudian koreksi lagi di 1 2. Ini panjang apa enggak ini? Kita coba. Oke. Seperti ini. Jadi kalau melihat trennya memang kita bisa kita jadikan satu ini menjadi satu invalidation level. Validation level ini berfungsi untuk sebagai pengarah ya, bahwa saat ini trennya memang masih dalam lower trend. Kalau kita ambil di sini 3 swing low 1 2 3, maka ini pun juga 1 2 3. Next kita bisa ngambil ini 5 1 2 3 4 5 ya. So ini adalah view-nya untuk apa, JPFA ya, Java Config. Kita lihat dulu ke belakang. Nah, di sini sudah oke. Di harga ini adanya divergen 1 2, ini divergen. Ini ada divergen, so ini komplit 5 ya. Sekarang fasenya adalah fase korektif. Yang ditakutkan untuk fase korektif itu kalau ini sudah selesai ya, kalau korektifnya ini sudah selesai di harga ini, kita aman. Nah, ini aman ini ya, kita aman. Amannya adalah saat ini fasenya ini komplit, maka saat ini dalam fase yang ini fasenya adalah fase bullish. Nah, itu. Jadi kalau yang di sini di kotak ini, selesai ya, 3 swing low selesai tanpa ada tanpa harus berada di VIBO 100 ya. Kita anggap selesai, katakan seperti itu, maka yang di sini ini akan jadi fase bullish gitu. Fasenya fase bullish. Nah, fase bullish ini kalau kita starting point dari harga ini, maka starting point di harga ini 1 2 3 4 5 kan jelas. Jadi W3 kan di harga ini. Nah, divergen kan juga terjadi di harga ini. Ini kalau kita ambil 5 swing. Dari harga ini 5 swing. Kemudian
Kalau di sini sudah kita jadikan sebagai 5 swing yang artinya di dalam wave 1 yang higher degree, maka saat price harusnya mencari di mana letak wave 2. Wave 2 di mana ini? Kan gitu. Karena wave 2 itu dia bisa sampai hampir mendekati pointing low-nya, ini dia bisa. Ini masih dalam fase wave 2. Jadi selama, dan juga di harga ini kita belum melihat adanya satu break higher ya. Belum adanya break higher, ini yang menjadi satu reason kenapa saya katakan saat ini kalaupun kita mencapai di sini adalah wave 2, maka ya price akan masih bisa untuk nada low lagi. Anggap aja seperti ini ya. Kalau kita menganggap seperti ini, maka ini bisa kita lihat bahwa memang sudah berada dalam fase zona buy. Price sudah berada dalam fase zona buy. Nah, di sini dia masih dalam fase zona buy. Katakanlah sudah ya, zona buy. Kemudian zona yang kedua pun juga ini ada di bawahnya ini. Nah, ini pun juga zona buy. Nah, kalau zona 4 dia berada di bawah daripada price. Oke, jadi saran saya, apabila dalam fasenya sudah berada di dalam fase seperti ini teman-teman, maka satu-satunya cara adalah only buy ketika terjadinya satu fase bullish terutama ini adalah daily ya. Di daily lebih enak ya, kita chance-nya untuk bullish di daily ini lebih enak daripada 4 jam. Kalau 4 jam kan masih kadang false signal juga dan lain sebagainya gitu. Nah, ini fase bullish ini ada bullish engulf. Nah, ini aman berarti. Nanti kalau hari ini rilis toh, bisa buy. Kalaupun ingin cut loss tempatkan aja di sini. Ini kalau pakai cut loss ya. Kalau tidak ada cut loss, pakai sistem nothing tulus, ya sudah. Kalau di harga turun, di harga ini dia turun sampai ke area ini, biarkan saja. Nanti buy lagi ketika dia di zona kedua. Di zona kedua nanti kita lihat di area yang mana nanti price ini akan bentuk satu bullish engulfing lagi. Nah, di sini karena memang targetnya kan wave 2. Gitu. Kalau kita keluarkan sekitar anggap saja mungkin contoh kita beli 100 lot ya. Di sini beli 100 lot. Kemudian ketika harga turun, nanti jangan beli di harga ini. Nanti belinya ketika dia apakah akan melewati harga di sini. Kalau dia melewati fase kedua ini, zona kedua, persiapan kita bisa buy di harga ini. Jadi di sini bisa buy dengan sama lotnya yang sama 100 lot. Jadi seperti itu cara buynya ya, seperti itu cara buynya. Kenapa kok harus pakai bullish engulf untuk buy? Karena memang bagi saya bullish engulf itu, kita dengan adanya bullish engulf kita bisa menentukan arah cut loss-nya. Contoh, ini ada bullish ya. Kemudian cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kan di sini. Harga ini. Kena dia cut loss. Lagi, ini ada bullish. Ya, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kan di sini. Nah, kan nggak kena. Dan ternyata harga naik dari sini. Kurang lebih sekitar ya 185 lah. Walaupun
masih belum, pada akhirnya memang turun lagi tapi kan masih belum dapat cut loss. Seperti itu kalau kita pakai bullish candle. Beda kalau kita tidak pakai. Contoh lagi ini kan ada bullish candle, buy-nya di sini kan, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di sini, walaupun akhirnya kena cut loss kan gitu. Memang fasenya masih dalam fase area zona buy. Berbeda kalau kita tidak pakai area cut loss. Harganya di sini turun sampai sini, kita biarkan, nanti kita buy lagi lah ketika sudah dalam fase zona 2, masuk ke dalam area zona 2. Itu adalah area untuk kita bisa buy, dengan catatan harus tetap ada yang namanya bullish engulfing seperti ini. Itu ada bullish seperti ini entah itu nanti di bawah, entah itu di bawah sini atau di dalam zona, entah itu di dalam zona atau berada di luar zona seperti ini. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan tentang bagaimana cara mempergunakan zona-zona untuk opsi buying and selling atau lepasnya, kita lepas sahamnya. Ada pertanyaan silakan disampaikan di WhatsApp number saya 08591069971932. Ada 13 nomor teman-teman. Di sini nanti akan kita jawab semua pertanyaan yang masuk melalui via WA. Ingin melakukan kerjasama berkaitan dengan analisa dan lain sebagainya, silakan sampaikan saja dengan lewat WhatsApp number ini, atau nanti bisa disampaikan lewat kolom komentar di bawah. Itu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Setiap hari subscribernya terus bertambah. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, jangan lupa diklik link tombol subscribe-nya, serta jangan lupa komentar. Oke.